Selamat pagi, kami dari kelompok 6 akan membahas terkait cyber security. Izinkan saya untuk memperkenalkan saya beserta tim saya, ada Mas Muhammad Al-Fatan, saya sendiri William Sastradipura, dan juga ada Mas Faris Romansyah. Pertama-tama, apa itu cyber security? Cyber security bisa dibilang merupakan sebuah upaya yang dapat melindungi sebuah sistem komputer, jaringan, data, maupun aplikasi dari berbagai macam ancaman digital. Tujuan dari cyber security itu sendiri untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan juga ketersediaan dari sebuah data. Bisa dibilang bahwa cyber security ini adalah masa depan kita semua, dikarenakan saat ini kita banyak sekali menggunakan akses internet dan cyber security berperan penting untuk menjaga keamanan data kita. Terdapat berbagai macam keuntungan dari cyber security, contohnya di bagian perbankan dan juga finansial. Cyber security digunakan untuk melindungi transaksi-transaksi online agar tidak terjadi kebobolan dan dicuri oleh pihak yang tidak kita kenal. Dalam pemerintahan, cyber security digunakan untuk menjaga data-data sensitif seperti KTP, KK, NPWP, dan lain-lainnya. Dalam bisnis, cyber security digunakan untuk mengamankan data para pelanggan agar tidak terjadi kebocoran. Dalam individu juga sama, cyber security digunakan untuk melindungi akun-akun pribadi kita seperti akun email, media sosial, e-wallet, dan lain-lain. Di zaman ini bisa dibilang bahwa penggunaan perangkat elektronik itu semakin banyak. Kebutuhan internet juga semakin padat, sehingga konektivitas ke dalam sebuah jaringan itu semakin tinggi. Banyak data-data pribadi kita yang telah kita hubungkan secara online. Dan perlu kita ketahui bahwa kerentanan itu pasti selalu ada. Ditambah lagi di zaman sekarang, informasi terkait teknik-teknik penyerangan itu mudah didapatkan di internet. Sehingga bisa disimpulkan kemampuan cyber security itu sangat dibutuhkan sekarang ini. Terdapat berbagai macam tipe serangan cyber. Ada 5 yang sangat umum. Yang pertama ada Advanced Persistent Threat atau APT, ada phishing, ada malware, web device, dan juga data breach. Kita mulai dari Advanced Persistent Threat atau APT. APT ini sendiri bisa dibilang merupakan sebuah serangan cyber yang cukup canggih, cukup terorganisir, dan berlangsung cukup lama juga. Nah, biasanya serangan ini itu dilakukan oleh kelompok-kelompok atau kelompok hacker ya, bisa dibilang seperti itu, yang berkemampuan cukup tinggi. Dan kelompok hacker ini biasanya itu didukung oleh negaranya sendiri atau organisasi-organisasinya. Nah, serangan ini memiliki tujuan seperti mencuri data sensitif, terus memata-matai pergerakan pengguna, dan juga merusaki sistem secara diam-diam tanpa terdeteksi. Terdapat contoh dari serangan ini, contohnya itu Stuxnet dan juga APT29. Solusinya apa untuk menangani serangan seperti ini? Yang pertama itu ada segmentasi jaringan, di mana kita bisa memisahkan sistem penting agar tidak mudah ditembus. Ada juga multi-layer security, di mana kita bisa mengkombinasikan berbagai macam security seperti firewall, IPS, dan juga endpoint protection. Ada juga patch management, di mana kita harus selalu mengupdate sistem kita agar security-nya juga terupdate. Nah, yang terakhir ada juga monitoring secara 24/7 dan juga awareness dari masing-masing kita sendiri. Mungkin sekian dari saya terkait serangan dan juga introduction ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Fatan. Di sini akan membahas ancaman keamanan cyber. Yang pertama ada malware. Malware adalah program perangkat lunak yang disengaja dibuat untuk merusak, mengganggu, atau mendapatkan akses yang tidak sah ke sistem komputer, server, atau jaringan. Selanjutnya ada web device. Web device adalah jenis serangan cyber di mana peretas mengganti visual atau konten dari situs web. Cara kerja dan alur serangan malware. Pada tahap awal, malware itu disebarkan menggunakan berbagai cara seperti lampiran pada email yang berbahaya, unduhan dari situs web yang tidak aman, atau USB drive yang sudah terinfeksi.
Yang kedua, tahap inisiasi. Saat korban menjalankan file yang teletransaksi, malware akan menginstal dirinya sendiri ke dalam sistem. Seringkali, malware ini bersembunyi pada file-file yang sah sehingga tidak dapat terdeteksi oleh antivirus. Tahap ketiga yaitu tahap eksekusi. Setelah terinstall, malware mulai menjalankan aksinya. Misalnya pada ransom, akan menenkripsi file-file penting korban dan meminta tebusan. Pada spyware akan secara diam-diam merekam aktivitas pengguna. Dan yang terakhir, worm akan mereplikasi dirinya sendiri untuk menyebar ke komputer lain yang berada dalam satu jaringan. Cara kerja dan alur serangan dari web device. Tahap pertama, peretas akan mencari situs web dengan keamanan rendah. Selanjutnya, ketika peretas sudah mendapatkan web target, peretas akan memanfaatkan kerentanan-kerentanan yang ditemukan untuk mendapat akses ke situs web. Tahap terakhir, atau tahap device, sang peretas akan menggunakan akses yang telah didapatkan untuk mengubah halaman web dengan pesan mereka, gambar, atau tautan ke situs lain. Bahaya dan dampaknya. Pada malware, bahaya utama dari serangan malware adalah kerugian finansial, pencurian data pribadi, dan rahasia perusahaan, serta kerusakan pada reputasi. Jika data pelanggan atau data sensitif yang dicuri, perusahaan dapat menghadapi tuntutan hukum dan kehilangan kepercayaan publik. Selanjutnya, pada web device, meskipun web device sering dianggap sebagai serangan ringan, web device juga memiliki dampak yang serius. Seperti pada reputasi perusahaan, publik dapat kehilangan kepercayaan terhadap keamanan dan kredibilitas organisasi yang diretas. Selanjutnya, kerugian finansial. Perusahaan harus mengeluarkan biaya untuk pemulihan situs dan memperbaiki keamanan. Dan yang terakhir, titik awal dari serangan lain. Studi kasus besar tentang malware. Kembali pada tahun 2017, terjadi serangan malware, yaitu serangan ransomware WannaCry. WannaCry adalah ransomware yang menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Ia mengeksploitasi kerentanan dalam protokol server message block pada sistem operasi Windows. Dampak dari serangan ini, lebih dari 200.000 komputer di 150 negara lumpuh dan melumpuhkan operasional rumah sakit di Inggris, pabrik mobil, dan lembaga pemerintahan. Total kerugian diperkirakan mencapai miliaran dolar. Di samping kanan ini adalah alur-alur dari serangan malware. Selanjutnya, studi kasus besar web device. Pada tahun yang sama, di 2017, serangan terhadap situs pemerintah Indonesia. Kelompok peretas bernama Anonymous Indonesia sering melakukan device terhadap situs-situs pemerintah dan institusi swasta. Tapi pada tahun 2017, dari Anonymous Indonesia melakukan serangan besar-besaran, di mana mereka berhasil meretas puluhan situs web kementerian dan lembaga negara. Dampak dari serangan ini, meskipun tidak menyebabkan kerugian finansial yang besar, serangan ini sangat merusak citra dan kredibilitas pemerintah. Di sebelah kanan kita bisa melihat juga alur-alur dari penyerangan web device ini. Pencegahan malware. Yang pertama, gunakan perangkat lunak dengan keamanan yang terpercaya. Kedua, berhati-hati dengan email dan lampiran yang tidak sah. Ketiga, perbarui sistem operasi dan aplikasi secara teratur. Keempat, lakukan pencegahan secara rutin. Pencegahan dari web device. Yang pertama, gunakan perangkat lunak keamanan yang terpercaya. Scan situs web secara berkala. Dan ketiga, gunakan autentikasi 2 faktor. Keempat, gunakan WAF untuk memblokir serangan umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya ancaman di era cyber security yaitu masalah data breach dan juga phishing. Sebenarnya apa sih data breach itu? Jadi data breach itu merupakan sebuah insiden keamanan di mana data sensitif, rahasia atau informasi pribadi itu diakses ataupun dicuri ataupun diekspos oleh pihak yang tidak berwenang. Nah, kenapa ini penting? Karena data saat ini tuh sangat kritis ya di era digital. Karena semenjak pandemi itu ancaman data breach itu meningkat sampai 600%. Sehingga menempatkan data breach dan phishing itu merupakan salah satu ancaman yang tertinggi.
Kemudian bagaimana sih mekanismenya sebuah data itu bisa bocor gitu kan? Yang pertama yaitu menggunakan SQL injections, yaitu dia itu merupakan salah satu teknik untuk mengeksploitasi kerentanan query database sehingga penyerang dapat mengakses atau memanipulasi data secara langsung. Jadi celah-celah yang ada di front end itu dimanfaatkan untuk memasukkan script database supaya bisa mendapatkan full access di database tersebut. Yang kedua yaitu misconfiguration atau kesalahan setting firewall. Jadi ini merupakan kesalahan konfigurasi, misalkan pada firewall atau cloud storage yang membuat sistem terbuka untuk bisa diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Memang biasanya sebuah kebocoran itu tidak disebabkan oleh serangan, tetapi karena kelalaian dari operatornya itu sendiri, yang salah satunya adalah kesalahan dalam melakukan konfigurasi. Yang ketiga yaitu credential stuffing, yaitu penggunaan ulang password yang bocor. Ya, ini merupakan juga salah satu teknik mengkombinasikan username dan password yang sudah bocor sebelumnya untuk masuk ke sistem lain. Karena biasanya orang itu cenderung menggunakan password yang sama di semua sistem. Yang ini tentu saja tidak sesuai dengan standar keamanan. Salah satunya adalah ISO 27001, di mana kita harus mengganti password secara berkala dan juga menggunakan password yang kuat, yaitu dengan huruf besar, huruf kecil, kemudian simbol, angka, dan juga minimal 8 karakter. Yang selanjutnya yaitu exfiltration, yaitu transfer data keluar jaringan tanpa izin. Jadi ini merupakan proses transfer data dari jaringan internal ke luar jaringan tanpa izin. Biasanya menggunakan protokol transkripsi agar tidak terdeteksi. Jadi mereka bisa saja menanamkan sebuah malware, kemudian dari malware itu mereka akan membuat sebuah server lokal di komputer target, kemudian akan mengirimkan data keluar. Dan yang kedua yaitu terkait dengan phishing. Ya. Phishing itu merupakan tindak penipuan cyber yang dilakukan dengan cara mengelabui korban agar memberi informasi sensitif seperti kata sandi, nomor kartu kredit, data perbankan, atau informasi pribadi lainnya. Gitu. Contoh, mereka akan mengirimkan email palsu, ya, itu seakan-akan menyerupai email resmi. Atau bisa saja sebuah serangan itu memang ditargetkan ke orang tertentu, yaitu yang dinamakan spear phishing. Dia mempelajari media sosialnya, semua data tentang dia, kemudian ditargetkan secara spesifik. Kemudian bisa saja menggunakan DNS spoofing, yaitu memanipulasi resolusi domain. Kemudian yaitu man in the middle, yaitu MITM atau intersepsi komunikasi. Jadi seakan-akan komunikasi antara server dan juga klien itu ternyata di tengah-tengahnya itu ada yang melakukan intercept jaringan itu, sehingga komunikasi mereka itu bisa diambil alih. Nah, tentu saja semuanya itu sebenarnya bisa diatasi ya, salah satunya dengan menggunakan HTTPS atau menggunakan konfigurasi yang mengamankan data. Nah, itu tentu saja untuk dampaknya luar biasa ya. Karena tentu saja ini akan mengakibatkan downtime seperti SQL injection tadi. Kalau misalkan digabung dengan DDoS, nah itu dia akan mengakibatkan sistem itu down dan tentu saja akan mengakibatkan kerugian produktivitas. Kalaupun itu bisa dikembalikan, itu membutuhkan biaya recovery yang mahal, atau bisa saja mendapatkan denda karena penyelenggara data itu biasanya memiliki kewajiban untuk menjaga datanya. Kemudian kebocoran kredensial itu akan menyebabkan serangan berantai. Nah, ini studi kasus yang pernah ada, yaitu pada kasus Equifax Bridge di tahun 2017, di mana 140 juta data bocor
via kerentanan Apache Struts. Dan juga pada Google Doc phishing di tahun 2017 itu 1 juta akun terkena dampak. Nah, untuk mitigasinya bagaimana? Yang pertama yaitu menerapkan Zero Trust Security Model. Artinya tidak ada satupun pada sistem atau orang yang mengakses sistem itu kita percaya. Harus ada standar keamanannya. Kemudian mengimplementasikan intrusion detection dan juga prevention. Kemudian melakukan enkripsi, yaitu untuk mencegah kebocoran data di tengah. Kemudian yang paling penting yaitu melakukan training security awareness. Dan juga kita harus mengikuti regulasi dan juga compliance seperti ISO 27001, yaitu terkait dengan standar manajemen keamanan informasi, kemudian NIST Cyber Security Framework, kemudian kepatuhan GDPR dan UU Perlindungan Data Indonesia. Kesimpulannya, tentu saja ancaman data breach dan phishing itu semakin canggih, sehingga kita perlu mendekatkan holistik dalam pencegahannya. Kombinasi teknologi, kebijakan, dan edukasi adalah kunci utama dalam menjaga keamanan data. Seperti itu. Terima kasih.